warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Ramadan dari kelas 03 SMJM 003 Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-10 tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, the borders economy, yang disebut dengan the global economy. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan di luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau yang sering disebut CDN. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Keempat, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Dan yang terakhir, yang kelima, barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri. Baik, pertemuan ke-11 yaitu pengangguran. Apa sih atau apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, atau mahasiswa perguruan tinggi dan sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan bekerja. Yang ketiga, pengangguran psikikal.
Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Yang keempat, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh membuka lapangan kerja. Yang kelima, pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Yang terakhir, yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga manusia diganti menjadi mesin. Nah, ini yang paling bahaya. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Jadi menurut saya tidak baik juga ya untuk perusahaan-perusahaan menggantikan manusia dengan mesin, karena populasi di dunia ini juga banyak manusia-manusia yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi ya insya Allah kalau saya nanti kelak sukses, amin, ya saya akan menjadikan manusia pekerja saja, jangan mesin. Baik, penyebab pengangguran. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, banyak jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Ya, contoh seperti mesin. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang ketujuh, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang kedelapan, persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia karena akan terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang tidak diinginkan lah. Ya, namanya juga masyarakat Indonesia. Upaya mengatasi pengangguran. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal tersebut, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang kelima, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang keenam, perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Dan yang terakhir, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau KB. Baik, pertemuan ke-12, inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor,
seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK dan deflator PDB. Ya, penyebab inflasi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Desakan tekanan produksi atau distribusi cost push inflation. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan kelangkaan distribusi. Inflasi campuran, mixed inflation. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang atau jasa meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang atau jasa turun, sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada ketidakseimbangan, ini mengakibatkan terjadinya inflasi. Baik, pertemuan ke-13, studi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya. Negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan. Kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pertanyaan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan melakukan dicapai diatur, di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum, maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Selanjutnya, pertemuan ke-14, perdagangan internasional. Pada dasarnya, tidak ada satupun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Betul, hal inilah yang memicu suatu negara untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain atau yang biasa disebut perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Manfaat perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional sebenarnya telah berjalan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi, kegiatan perdagangan antar negara menjadi semakin lancar. Maka itu, saat ini perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Banyak negara memanfaatkan perdagangan internasional guna meningkatkan gross domestic product. Istilah terakhir merujuk pada total nilai produksi barang dan jasa suatu negara.
Peningkatan nilai GDP merupakan salah satu indikator pertumbuhan suatu negara. Selanjutnya pertemuan ke-15, neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Secara singkat dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Ya, selanjutnya pertemuan ke-16, kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya kurs merupakan nilai tukar. Sedangkan valuta asing merupakan nilai uang negara lain. Jadi kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Sistem kurs valuta asing. Terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata asing. Ada sistem kurs tetap, fixed exchange rate, dan juga sistem kurs bebas atau mengambang, floating exchange rate. Ya, dapat dipahami. Dan pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 17, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Memahami perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya kenaikan pada produk domestik bruto atau PDB tanpa memperkirakan apakah berdampak pada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional terhadap perubahan sosial. Pengertian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepas dari pertumbuhan ekonomi atau yang sering disebut bahasa Inggrisnya economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB) GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Ya, selanjutnya pertemuan terakhir, pertemuan ke-18. Perkembangan ekonomi global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia dapat dievaluasi dengan berbagai cara. Misalnya, tergantung model yang dipakai, penilaian yang dipakai dapat dipresentasikan menggunakan mata uang tertentu, misalnya dolar AS tahun 2006 atau euro tahun 2005. Ekonomi dunia tidak dapat terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga dapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi. Meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam. Misalnya, ketika ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghitung nilai kesempatan daerah tambang yang belum terjamah di teritori yang belum diklaim Antartika, kesempatan yang sama di Mars tidak bisa dianggap sebagai bagian dari ekonomi dunia. Bahkan jika saat ini intelektual yang belum tercipta, seperti penemuan yang tidak terpikirkan sebelumnya.
Jauh dari standar umum nilai produksi, pemakaian dan tukar di planet bumi, definisi, representasi, model, dan penilaian ekonomi dunia beragam bentuknya. Wajar saja membatasi pertanyaan tentang ekonomi dunia secara eksklusif hingga aktivitas ekonomi manusia saja, dan ekonomi dunia sering diukur secara moneter, bahkan dalam beberapa hal yang tidak memiliki pasar efisien untuk membantu menilai barang atau jasa tertentu, atau beberapa hal yang memiliki sedikit penelitian independen atau kerjasama pemerintah membuat pengukuran sulit dilakukan. Contoh yang umum adalah obat-obatan ilegal dan barang selundupan yang dalam standar apapun termasuk bagian dari ekonomi dunia. Namun tidak ada definisi pasar legal semacam itu. Baik, cukup sekian dari saya. Nama saya Arbi Ramadan. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.